Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Duliani dengan NPM 2424118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini lebih dikenal dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan yang memiliki arti rencana pelajaran. Penyusunan kurikulum ini bersifat politis dari model pendidikan Belanda menuju kepentingan nasional karena suasana bangsa saat itu masih dalam semangat juang mempertahankan kemerdekaan. Maka rencana pelajaran lebih terpusat pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang Pancasialis. Pokok-pokok rencana pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada 1950, yakni yang pertama, mata pelajaran dan jam belajarnya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau GBP. Rencana pelajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak atau sikap daripada kognitif, yakni yang pertama kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang kedua materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, yang ketiga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani, fokusnya pada pengembangan pancawardhana yaitu yang pertama daya cipta, yang kedua rasa, yang ketiga karsa, yang keempat karya, yang kelima moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keterampilan, yang kelima jasmania. Yang kedua adalah kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai 1952. Landasan yuridis kurikulum 1952 tidak berbeda jauh dari kurikulum 1947. Landasan idealnya adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang itu lebih dirancang sebelum tahun 1950. Selanjutnya, ada kurikulum 1964. Di penghujung masa pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah mengambil langkah pengembangan. Pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah adanya keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Tujuan kurikulum 1964 membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasilalis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Perkembangan kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh ketiga aspek penting peserta didik, yakni perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kurikulum 1964 sudah ada upaya lebih dalam pengembangan potensi serta pendidikan yang sifatnya lebih praktis, bukan hanya sekadar teori. Sama halnya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum ini juga berpusat pada pengembangan pancawardhana yang mencakup daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajarannya pun sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, keprigelan, keterampilan, dan jasmania.
Selanjutnya ada kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum ini sebagai pengganti rencana pendidikan 1964 dalam konteks perubahan politik. Kurikulum ini bertujuan membentuk individu yang berjiwa Pancasila, kuat secara fisik, sehat jasmani, cerdas bermoral, berkarakter, dan memiliki keyakinan agama yang kuat. Menurut Angga, kurikulum 1968 menitik beratkan pada pembentukan manusia yang benar-benar menganut nilai-nilai Pancasila. Struktur kurikulum berubah dari konsep Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan besar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum bulat karena hanya memuat mata pelajaran pokok. Namun, kurikulum 1968 cenderung bersifat teoritis dan kurang berkaitan dengan permasalahan nyata masyarakat, sehingga dinilai kurang membekali siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Kelebihannya adalah memberikan otonomi kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran serta mendorong inovasi dan persaingan yang kompetitif secara membuka kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sementara itu, menurut Sumantri, kekurangannya terletak pada kurangnya penekanan pada praktik, kurangnya respon terhadap kebutuhan masyarakat dan siswa, serta masih dipengaruhi faktor politik. Selanjutnya ada kurikulum 1975 yang menekankan pada pencapaian tujuan agar pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini dilatar belakangi oleh pengaruh konsep manajemen MBO atau manajemen by objektif yang berkembang pada saat itu. Seluruh metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci secara sistematis dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Setiap satuan pelajaran dijabarkan ke dalam tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi. Namun, kurikulum 1975 menuai banyak kritik karena guru menjadi sangat sibuk menyusun dan menuliskan rincian tujuan yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung administratif dan terfokus pada perumusan tujuan secara detail. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif. Siswa dilibatkan dalam kegiatan mengamati, mengelompokkan, berbicara, dan melaporkan. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pemahaman, keterampilan, dan sikap, serta antara teori dan praktik, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Konsep utama dalam kurikulum 1984 adalah cara belajar siswa aktif, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Ciri khasnya meliputi orientasi pada tujuan instruksional, penggunaan pendekatan CBSA, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, penerapan pendekatan spiral pada penyampaian materi, serta penanaman pemahaman sebelum latihan. Penggunaan alat peraga juga dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Menurut Zulfahmi, kurikulum 1984 CBSA memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan menekankan pemahaman konsep serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum 1994 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini bertujuan menekankan pemahaman konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan soal serta masalah. Ciri khasnya meliputi sistem pembelajaran catur wulan, materi pelajaran yang padat,
penerapan satu sistem kurikulum untuk seluruh siswa di Indonesia, serta penggunaan kurikulum inti yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum 1994 dirancang lebih terstruktur dan berfokus pada penguasaan konsep serta keterampilan pemecahan masalah, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi daerah. Sementara itu, suplemen kurikulum 1999 hanya menambah sejumlah materi pelajaran tanpa mengubah struktur inti kurikulum 1994. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar mereka mampu menunjukkan kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Menurut Hanifah, KBK dirancang untuk memastikan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran. Ciri utama KBK adalah penekanan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada keberagaman serta hasil belajar. Proses pembelajaran menggunakan berbagai metode dan pendekatan dengan sumber belajar yang tidak hanya berasal dari guru, tetapi juga dari sumber belajar lain yang bersifat edukatif. Penilaian dalam KBK menekankan pada proses dan hasil belajar sebagai upaya percapaian kompetensi. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006 muncul setelah uji coba kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dihentikan pada awal 2006 dan diterbitkannya Permendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Secara substansi, kurikulum 2006 mirip dengan kurikulum 2004. Namun, perbedaannya terletak pada proses penyusunan yang lebih menekankan desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dan guru mengembangkan silabus serta sistem penilaian sesuai dengan konteks lokal. Hasil pengembangan tersebut disusun dalam KTSP yang menjadi tanggung jawab sekolah dengan pengawasan Dinas Pendidikan Daerah. Kelebihan KTSP antara lain menekankan pada pencapaian kompetensi sesuai kriteria kinerja, sejalan dengan visi pembangunan masa kini dan masa depan, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center, serta memberikan kewenangan terhadap guru untuk menyusun silabus sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Namun menurut Sumantri, kekurangannya adalah indikator dan hasil pembelajaran sebagian sudah ditetapkan, perubahan konsep KBK yang menyulitkan guru dalam menyusun strategi berkelanjutan, serta paradigma pembelajaran yang masih cenderung berpusat pada guru seperti kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau K13 mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013-2014 dengan tujuan mempersiapkan siswa Indonesia menjadi individu yang unggul dan berkualitas. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi secara seimbang dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Siswa didorong untuk aktif dalam mencari, memproses, membangun, dan menggunakan pengetahuan sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Proses pembelajaran dan penilaian didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang menjadi acuan dalam menilai capaian belajar siswa. Penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui tahap perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan, hingga tindak lanjut hasil belajar. Kelebihan kurikulum 2013 antara lain mendorong siswa bersikap proaktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah,
penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, penguatan pendidikan karakter dalam seluruh program pembelajaran, kesesuaian kompetensi dengan tujuan pendidikan nasional, serta adanya ekstrakurikuler wajib pramuka untuk membentuk karakter. Namun, menurut Sumantri, kelemahannya meliputi kesalahpahaman guru terhadap peran mereka dalam pembelajaran, kesiapan guru yang masih terbatas dalam kreativitas dan perencanaan, rendahnya kemampuan dalam melakukan penilaian autentik, serta tingginya tuntutan belajar bagi guru dan siswa sehingga waktu belajar menjadi lebih padat. Selanjutnya, kurikulum Merdeka tahun 2022 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan perubahan global. Kurikulum ini menekankan penguatan kompetensi dasar dan keterampilan abad ke-21 serta kreativitas berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Menurut Sapitri, kebebasan tersebut memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Selain itu, kurikulum Merdeka memberi kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah dalam menyusun serta melaksanakan kurikulum berdasarkan potensi dan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka juga berorientasi pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang mencakup dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan siswa agar kompetensi dan keterampilan berkembang secara tuntutan zaman dan nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan teori pendidikan yang menekankan keterampilan abad ke-21. Kelebihannya adalah sistem pendidikan menjadi lebih adaptif, memberi kesempatan siswa mendalami materi dan mengeksplorasi pengetahuan dengan melibatkan masyarakat, serta membantu mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Namun, menurut Sumantri, kekurangannya meliputi kebutuhan persiapan dan pelatihan yang cukup panjang sebelum pelaksanaan, serta perencanaan pendidikan dan pengajaran yang belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Itulah penyampaian materi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.